Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Magfira SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kami dapat menyelesaikan tugas video kali ini. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai struktur bumi dan air. Saya Rida, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Dan adapun teman kelompok saya, yaitu Meliana Ramli dan Nur Husna. Baik teman-teman, sebelum masuk ke struktur bumi, kita pahami dulu pengertian bumi. Bumi adalah planet tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari dalam tata surya. Bumi bisa mendukung kehidupan karena memiliki udara, air, dan suhu yang sesuai. Bumi ternyata tidak hanya terdiri dari satu lapisan saja, tetapi memiliki beberapa lapisan dari luar sampai ke dalam. Struktur bumi terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Setiap lapisan memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama membentuk bumi seperti yang kita tempati sekarang. Pertama, kita bahas kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar dan paling tipis dari bumi. Di lapisan inilah manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Kerak bumi tersusun dari batuan dan tanah. Kerak bumi juga terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudera. Meskipun tipis, lapisan ini sangat penting karena menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Selanjutnya adalah mantel bumi. Mantel terletak di bawah kerak bumi dan merupakan lapisan paling tebal. Mantel tersusun dari batuan panas yang bersifat semi cair, sehingga dapat bergerak sangat lambat. Pergerakan mantel ini dapat memengaruhi pergeseran lempeng bumi, gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi. Jadi, mantel memiliki peran besar dalam dinamika bumi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang inti luar bumi. Inti luar bumi terletak di bawah mantel dan memiliki sifat cair. Lapisan ini tersusun dari logam seperti besi dan nikel dengan suhu yang sangat tinggi. Pergerakan logam cair di inti luar inilah yang berperan penting dalam menghasilkan medan magnet bumi, sehingga bumi terlindungi dari radiasi berbahaya yang berasal dari luar angkasa. Selanjutnya kita masuk ke inti dalam bumi. Inti dalam merupakan lapisan paling dalam dari bumi. Meskipun suhunya sangat tinggi, lapisan ini tetap bersifat padat karena tekanan yang sangat besar di bagian tersebut. Inti dalam juga tersusun dari besi dan nikel dan berfungsi sebagai pusat panas bumi. Berikutnya, kita akan membahas pengertian air. Air adalah zat cair yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, yang dikenal dengan rumus H2O. Air digunakan untuk minum, menjaga keseimbangan tubuh, membantu proses metabolisme, serta mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, kita membahas struktur air. Struktur air atau H2O terdiri dari 1 atom oksigen yang berikatan dengan 2 atom hidrogen melalui ikatan kovalen polar. Ikatan ini membentuk geometri molekul yang bengkok atau bend yang memengaruhi sifat air, seperti kemampuannya melarutkan berbagai zat dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis air di bumi. Pertama, air laut, yaitu air yang memiliki kadar garam tinggi dan berada di samudra. Kedua, air tawar, yaitu air yang bisa kita gunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari, seperti air sungai dan danau. Ketiga, air hujan, yaitu air yang berasal dari penguapan dan turun kembali ke bumi melalui proses alam. Ketiga jenis air ini sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Siklus air yaitu perjalanan yang terjadi secara terus-menerus di alam. Air menguap dari laut,
sungai, dan danau karena panas matahari. Uap air kemudian membentuk awan, lalu turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Air hujan mengalir kembali ke sungai dan laut, sehingga siklus air terus berulang. Siklus air penting untuk menjaga ketersediaan air di bumi. Pada gambar ini, kita melihat tahapan utama dalam siklus air. Tahap pertama adalah evaporasi, yaitu proses perubahan air menjadi uap karena panas matahari. Tahap kedua adalah kondensasi, ketika uap air berkumpul dan membentuk awan. Tahap ketiga adalah presipitasi, yaitu proses turunnya hujan ke bumi. Tahap terakhir adalah koleksi, yaitu saat air terkumpul kembali di sungai, danau, dan laut. Semua tahapan ini saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan air di alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai manfaat air bagi kehidupan. Air digunakan untuk minum dan kebutuhan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci. Air juga sangat penting untuk pertanian agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, air menjadi habitat bagi makhluk hidup, seperti ikan dan tumbuhan air. Air juga membantu mengatur suhu lingkungan dan digunakan sebagai sarana transportasi seperti perahu dan kapal. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan menghemat air. Terakhir, saya akan menjelaskan hubungan antara struktur bumi dan air. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air yang disebut hidrosfer. Air berperan penting dalam membentuk permukaan bumi, seperti melalui erosi dan pelapukan batuan. Air tanah juga meresap ke dalam kerak bumi dan memengaruhi proses geologi. Sebaliknya, struktur batuan di dalam bumi menentukan bagaimana air disimpan dan mengalir. Jadi, struktur bumi dan air saling berkaitan dan saling memengaruhi. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu struktur bumi terdiri dari kerak, mantel, dan inti yang berperan dalam proses alam seperti gempa dan gunung berapi. Air adalah sumber kehidupan yang mengalami siklus hidrologi dan harus dikelola dengan bijak agar tetap tersedia bagi semua makhluk hidup. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.